Wisudawan STISIP Veteran Palopo tahun 2022 berhasil dikukuhkan. Peserta wisuda tak hanya berasal dari Sulawesi saja, bahkan salah satu wisudawan Emson Erik berasal dari wilayah Wamena, Provinsi Papua Barat. Saya di sini di Kota Palopo karena di sini aman dan warga di sini juga aman semua karena saya bisa selesai dengan baik, saya pulang gitu. Karena Berapa lama di Palopo? Saya sudah 7 tahun. Oh, 7 tahun di Palopo. Karena saya sudah pindah. Sini tidak ada orang tua Tidak ada? Orang tua tidak hadir, mereka masih di kampus karena di kampung mereka itu susah ke sini karena sudah 3 kali naik pesawat. Saya banyak terima kasih kepada warga Palopo karena mereka tetap ramah, mereka menerima apa adanya dengan kami. Saya rasa syukur kepada warga Kota Palopo. Momen hari juga turut menghias kegiatan yang digelar di Gedung Soden Rai Convention Center ini. Salah satu wisudawan saat berada di podium menceritakan perjalanan panjang semasa kuliah hingga ia sarjana. Hari ini adalah bentuk kekecewaan yang ia rasakan, sebab seseorang yang ia tunggu tak kunjung datang. Sontak saja seisi dalam gedung tempat penyematan mengira seseorang itu adalah pacar atau istrinya, sehingga berbagai reaksi datang dari para peserta. Bahkan sebagian ada yang tersenyum sumringah. Namun suasana tiba-tiba berubah haru tatkala sang wisudawan menyebut sosok almarhum sang ayah sebagai orang yang dia tunggu. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Yayasan Pembina STISIP Veteran Palopo Andi Togelangi Sultani berharap ke depan STISIP Veteran dapat mengembangkan program studi yang lebih baik. Ke depan, tepatnya tahun 2023 mendatang, STISIP Veteran Palopo akan membuka program pasca sarjana. Turut hadir dalam acara ini Ketua Dewan Pengurus Yayasan STISIP Veteran Palopo Andi Sulolipu, Ketua STISIP Veteran Palopo Abdul Salam Tamrin, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Hilam Hamid, mewakili Wali Kota Palopo Datulu Andi Maradang Makulau, Oputo Bau bersama permaisuri dan para tetua adat Lu, unsur Forkopimda dan jajaran kehormatan Sivitas Akademika serta para orang tua wisudawan. Dari Kota Palopo, jurnalis Koran Seruya Andri Sudirman melaporkan. Ya, jadi Rahmat tadi kita sudah lihat ya sahabat seru ya, suasana harunya begitu. Ya saya juga sempat kemarin ketawa, saya kira bilang itu yang dia maksud seseorang itu adalah pacarnya. Wah, pacarnya pasti ketawa kan juga tuh. Akhirnya diam-diam sejenak langsung hening menitiskan mata. Semua juga ikut orang menitiskan mata, ternyata ayahnya. Dan ibu yang ikut dalam itu juga kan hadir ke ibu. Ih, menangis kok dong. Dan kemarin jumlah wisudawan ada 172. Iya, betul sekali. Ini kampus ini juga sudah banyak melahirkan orang-orang hebat. Oh iya, apalagi kampus yang terlama juga ya. Kampus tertua di Luraya ya. Betul sekali. Kampus tertua di Luraya. Tentunya alumni juga ini ya sudah banyak orang-orang besar. Orang-orang besar juga. Nah, sahabat Surya, kita masih di halaman 1 Koran Surya hari ini. Ini ada kabar menarik untuk Anda. Sudah berapa hari dicari nih seorang anggota TNI yang hanyut di Toraja. Belum ditemukan. Per hari ini belum ditemukan. Belum ada informasi kita dapatkan bahwa yang kejadian ini sudah ditemukan mayatnya. Tapi Serda Amiruddin ya. Serda Amiruddin. Babinsa di Korem Brinding Ngallo. Ya, jatuh hanyut di Sungai Mainting, Toraja Utara, Rabu 9 November 2022 ya. Korban jatuh saat melakukan pencarian terhadap warga yang hanyut di sungai itu. Jadi kemarin itu kejadiannya memang ada dia mau menolong, tapi ya apa mau dikata? Justru dia yang kembali ya, betul sekali. Nah, sekarang ini sampai sekarang belum didapat. Ya, semoga saja dengan pencarian kerjasamanya pihak-pihak terkait. Kita juga berharap ya untuk segera didapatkan. Iya, ini ada berita yang lebih menarik juga sahabat selanjutnya kita akan hadirkan, yaitu BIMTEK Keselamatan Kerja digelar Dinas PUPR. Nah, saya pernah mengikuti begini. Apa yang Anda terima di dalam? Ada sertifikat P3 namanya itu. Jadi kalau kita di bagian konstruksi, ya mungkin Bapak ini kepala tukang, bukan kepala batu. Iya, K3 ya. Keselamatan kerja. Kenapa ada P3? Kalau P3 itu untuk peruntukannya untuk tenaga kesehatan, tenaga guru P3.
atau Pancasila tuh. P5 itu kalau pilihan. Nah, ini K3 yang kami dapatkan itu sertifikat. Nah, di situ pokoknya mungkin bisa Anda menceritakan bahwa selama mengikuti pelatihan P3 ini K3 ini apa-apa yang Anda terima di dalam. Jadi kita dapat pembekalan itu selain dari materi yang kita dapatkan ada praktek. Praktek. Nah, seperti prakteknya itu seperti Makalembo ki. Iya. Kalau katakanlah misalnya kita Makalembo. Iya. Suruh kita semen. Campur. Bahkan dari suruh pernah kata main ke di sana. Waktunya APD prakteki bilang terima kasih Compang berkat Anda saya tidak kencing batu lagi. Saya sudah bisa kencing semen. Maksudnya? Karena ada namanya kencing batu. Kalau di sini kan nggak kencing semen. Sudah bisa bangun rumah begitu. Klik Compang. Nah begitu. Jadi ada praktek dikasih Ki. Bagaimana cara untuk membuat cakar, bagaimana posisinya, tidak keru-keru semua Mika ini barang, kan biasa itu asal jadi itu barang campurannya misalnya, berapa kali berapa, bisa satu kali satu maksudnya, satu trek pasir, semen sekian, itu semua ditata semua ada ukuran semua, jadi sebelum kita membangun ada yang namanya kerucut itu ditaruh di tanah, bahwa ini layak ini. Nah, terus juga ada rumah dibangun, misalkan mau anti gempa, ada juga. Ada caranya semua itu, seperti metodenya Japanes. Kalau buat bangunan itu anti gempa, goyang-goyang togi tapi tidak bilang runtuh. Nah, goyang-goyang banjiki begini. Dari tadi saya menyimak pembicaraan Anda, sepertinya Anda ahli dalam hal ini. Tidak. Jadi sudah bisa cosplay jadi kepala tukang. Ahli gambo. Tapi mungkin kita saksikan dulu bertanya Andrea seperti apa. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Palopo bekerja sama Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Sulsel mengadakan bimbingan teknis atau BIMTEK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi atau SMKK Selasa 15 November 2022. BIMTEK SMKK yang berlangsung di Hotel Value dibuka secara resmi oleh Kadis PUPR Palopo, Hasrianto ST. Sebanyak 50 peserta mengikuti BIMTEK tersebut. Haryanto dalam sambutannya mengatakan, pemerintah Kota Palopo sangat mensupport kegiatan tersebut. Melalui kegiatan BIMTEK tersebut, para peserta dapat menjadi petugas keselamatan konstruksi dengan kompetensi khusus di bidang keselamatan konstruksi dalam melaksanakan dan mengawasi penerapan SMKK. Menurut Hasrianto, penerapan keselamatan konstruksi, peraturan akan penerapan keselamatan konstruksi sampai saat ini terus mengalami pembaharuan. Sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 terdapat 3 perubahan peraturan mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi. Salah satunya, Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 sebagai peraturan terbaru dan terlengkap mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Permen PUPR tersebut menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Sejalan dengan peraturan mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi, pemerintah Kota Palopo melalui Dinas PUPR sangat serius untuk mewujudkan sistem manajemen keselamatan konstruksi, termasuk memberikan pemahaman dan pengetahuan secara mengelola. Permen PUPR tersebut menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja pada pekerjaan konstruksi. Sejalan dengan peraturan mengenai sistem manajemen keselamatan konstruksi, pemerintah Kota Palopo melalui Dinas PUPR sangat serius untuk mewujudkan sistem manajemen keselamatan konstruksi, termasuk memberikan pemahaman dan pengetahuan cara mengelola infrastruktur, instrumentasi kerja, dan lain-lain sampai kepada pemanfaatan infrastruktur terbangun. Di akhir sambutannya, Hasrianto mengatakan peserta yang mengikut BIMTEK SMKK nantinya akan menerima sertifikat K3 yang sangat dibutuhkan dalam dokumen penawaran kerja dalam bidang konstruksi, terkhusus di wilayah Kota Palopo. Mewakili pemerintah Kota Palopo menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak atas kontribusi ini, atas atensi ini, sehingga ini mungkin bisa memberikan kontribusi yang baik kepada tenaga-tenaga kami, ASN kami yang bergelut di bidang jasa konstruksi. Sementara mewakili pihak Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Sulsel, Andi Iksan menguraikan peserta BIMTEK SMKK berasal dari pekerja bidang konstruksi
seperti kontraktor atau konsultan, termasuk pengguna jasa dari ASN yang bekerja di bidang konstruksi terkait. Manajemen keselamatan konstruksi. Kegiatan BIMTEK SMKK akan berlangsung selama 5 hari mulai 16 hingga 20 November 2022. Andi Iksan berharap agar peserta BIMTEK SMKK terus berupaya untuk mengembangkan kompetensi dan kinerja sesuai dengan standar kompetensi jabatan, serta bisa memberikan manfaat dalam rangka peningkatan kualitas dalam dunia kerja konstruksi dalam meningkatkan keselamatan kerja yang berkelanjutan dalam pembangunan di Kota Palopo. Tim redaksi Koran Seruya mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Nah begitu, jadi kalau kita sudah lulus dari ini, ya ada nanti sertifikasi Ki. Tapi yang paling tidak di sini tadi kita lihat sahabat Surya dengan keselamatan kerjanya ini. Nah banyak kita lihat ini proyek-proyek biasanya tuh. Tidak dilengkapi oleh safety, APD, alat pelindung diri. Pelindung diri seperti helm, terus ada kostangane, sepatu yang anti itu. Ya. Nah itu kan beban. Nah betul, semua kemarin dibekali dengan seperti ininya tuh. Iya, karena kan ini kan ironis ini kalau misalnya seorang tenaga kerja ini tidak dilengkapi APD. Betul. Karena alat ini pelindung diri, karena di Lurai sendiri katakanlah di sekitaran perusahaan-perusahaan yang berada di Kabupaten Lu itu sudah tercatat beberapa karyawan yang meninggal dalam kecelakaan kerja. Karena salah satunya tadi itu bahwa APD yang dipakai ini tidak safety. Bayangkan ketika kita di perusahaan, tidak pakai helm kita, ada jatuh palu-palu dari atas, atau apa kejatuh? Durian misalnya. Durian jatuh. Ada tuh enggak durian tahu? Ada kalau misalnya pekerja kebun. Ya, yang jelas itulah tadi untuk keselamatan kerja. Ya, jadi sangat penting yang ini ya. Penting sekali. Safety first. Tidak hanya kita mengingat bahwa kapan gaji begitu tuh. Pokoknya utamakan keselamatan kerja. Nah, sahabat Surya, karena kita mau selamat ini, kita mau ke OTW. Ini ada dua pilihan ini. Anda ke juragan dari tadi saya berdebat dengan Anda. Kita setelah ini kita mau ke tepi sawah atau ke OT? Saya ke OT saja. Ke OT ya. Anda ke juragan tepi sawah. Saya mau ke tepi sawah dulu untuk sarapan pagi. Iya. Ya, oke. Baiklah, silakan Anda tutup acara hari ini. Sahabat Surya. Oke, baik, terima kasih sahabat Surya yang masih setia bersama kami sampai di penghujung acara program Koran Seruya hari ini. Dan pamit dulu Pak. Kita pamit balik. Iya. Saya Rahmat dan saya Andri. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadi ini termasuk salah satu wisata juga buat para pengunjung yang datang di sini di Juragan Tepi Sawah ini. Jadi memang sangat rekomendasi deh buat para masyarakat yang rindu untuk mencari suasana lain, datang ke Juragan Tepi Sawah.